Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gaisan Zairul Haq dengan NIM 2309644. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh yang terhormat oleh Ibu Endah Setiawati ST. Langsung kita mulai saja. Sinyal. Apa itu sinyal? Sinyal adalah representasi informasi dalam bentuk besaran fisik yang bervariasi terhadap ruang dan waktu. Sinyal xt merupakan fungsi matematika yang memetakan setiap waktu t ke nilai skalar atau real x, seperti gelombang tegangan atau arus dalam rangkaian listrik. Sinyal dapat berupa kontinu atau diskrit, tergantung pada cara representasi dan pengukurannya. Informasi dalam sinyal dapat dimanipulasi, proses, atau dianalisis baik secara fisik maupun digital. Sinyal memiliki peran penting dalam berbagai bidang teknologi, khususnya pada sistem komunikasi. Representasi sinyal dapat dilakukan dalam domain waktu maupun domain frekuensi menggunakan transformasi seperti transformasi Fourier. Dalam pengolahan sinyal, analisis sinyal memungkinkan pemrosesan data seperti filtering, modulasi, kompresi, dan deteksi pola. Sebagai contoh, sinyal audio dapat diproses untuk menghilangkan noise, sementara sinyal gambar dapat diolah untuk meningkatkan kualitas visual. Dengan kemajuan teknologi, pengolahan sinyal digital menjadi kunci dalam aplikasi modern seperti pengenalan suara, sistem radar, dan juga jaringan komunikasi. Ada dua contoh sinyal yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit. Yang pertama, sinyal kontinu. Sinyal waktu kontinu atau yang dikenal sebagai sinyal analog adalah sinyal yang memiliki nilai real pada waktu rentang waktu T. Adalah sinyal yang memiliki nilai real pada seluruh rentang waktu T tempat sinyal tersebut berada. Sinyal ini direpresentasikan dengan amplitudo yang berubah secara berkelanjutan atau kontinu, biasanya dalam rentang waktu tertentu, seperti sinyal sinusoidal. Sinyal kontinu merupakan dasar dari banyak fenomena fisik yang terjadi secara alami. Sinyal ini sering digunakan dalam komunikasi analog seperti pada radio AM dan juga FM. Kemudian juga televisi analog dan juga rekaman suara. Untuk pengolahan sinyal digital, sinyal kontinu perlu konversi menjadi sinyal diskrit melalui proses sampling dan kuantisasi. Dalam konteks komunikasi modern, sinyal kontinu sering diubah menjadi bentuk digital untuk efisiensi transmisi dan juga pengolahan. Namun rekonstruksi sinyal kontinu dari bentuk digital menggunakan filter low pass untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi akibat proses sampling. Hal ini memastikan bahwa sinyal yang direkonstruksi mendeteksi sinyal kontinu aslinya. Kemudian untuk sinyal kedua adalah sinyal diskrit. Sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Waktu diskrit. Pada sinyal ini, waktu itu direpresentasikan sebagai bilangan diskrit dan umumnya dituliskan sebagai xn, di mana n adalah bilangan bulat. Sinyal diskrit dihasilkan melalui proses pencuplikan sampling dari sinyal kontinu xt. Sampling, seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya, untuk mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal digital memerlukan proses sampling. Sampling itu apa? Sampling adalah proses mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Sinyal diskrit ini terdiri dari serangkaian nilai pada titik-titik waktu diskrit. Proses ini bertujuan untuk merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Salah satu teknik sampling yang umum adalah sampling Nyquist, yaitu proses pencacahan sinyal pada interval waktu tetap untuk menghasilkan sinyal diskrit. Dalam pengolahan sinyal, proses sampling adalah tahap
kunci untuk mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Frekuensi pencuplikan harus memenuhi kriteria Nyquist yang menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat frekuensi maksimum sinyal kontinu. Jika syarat ini tidak terpenuhi, akan terjadi distorsi yang disebut aliasing, di mana komponen frekuensi tinggi terekonstruksi menjadi frekuensi rendah yang salah. Proses pencuplikan biasanya juga diikuti oleh proses kuantisasi, di mana nilai amplitudo sinyal diskrit direpresentasikan dalam level-level tertentu untuk memungkinkan penyimpanan dan pengolahan digital. Kombinasi kedua proses ini menjadi dasar utama dalam sistem komunikasi digital, pengolahan audio, dan juga pengolahan gambar. Teorem sampling Nyquist juga menyatakan bahwa agar sinyal kontinu dapat direkonstruksi sepenuhnya dari sinyal diskrit hasil sampling, frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi, seperti yang tadi sudah disebutkan, dari maksimum sinyal aslinya. Jadi jika frekuensi sampling rendah, maka akan terjadi fenomena aliasing, di mana komponen frekuensi tinggi akan tampak sebagai frekuensi rendah yang salah. Jadi proses sampling memainkan peran yang cukup penting dalam sistem komunikasi digital, khususnya dalam pengolahan audio dan juga aplikasi elektronik lainnya. Sebab untuk menghindari aliasing, filter low pass sering digunakan sebelum proses sampling untuk membatasi frekuensi sinyal input. Selain sampling Nyquist, terdapat juga teknik sampling lainnya seperti undersampling, oversampling, dan adaptive sampling yang biasanya digunakan berdasarkan kebutuhan aplikasi tertentu. Misalnya oversampling sering digunakan dalam sistem audio digital untuk meningkatkan akurasi dan juga mengurangi noise. Sementara adaptive sampling memungkinkan pengambilan sampel yang lebih efisien dalam sinyal yang memiliki perubahan dinamis yang besar. Selanjutnya di sini ada contoh grafik hasil dari sinyal sinus kontinu yang telah dicoba pada aplikasi MATLAB, yang dimana grafik sinyal kontinu ini menunjukkan gelombang sinus yang dihasilkan secara mulus tanpa adanya jeda antara titik-titik datanya, dimana untuk frekuensi ini ditentukan dengan nilai sebesar 5 Hz sehingga gelombang memiliki 5 siklus dalam 1 detik. Kemudian juga menggunakan langkah waktu yang sangat kecil, yaitu 0,001 detik, sehingga grafik terlihat sangat halus. Kemudian juga representasi ini mendekati bentuk asli gelombang sinus pada dunia nyata yang bersifat analog. Kemudian ini juga ada contoh grafik selanjutnya, merupakan grafik sinyal sinus diskrit namun dengan sampling rate yang cukup tinggi, di mana grafik sinyal diskrit ini dihasilkan melalui proses sampling sinyal kontinu pada frekuensi sampling dengan sebesar 50 Hz. Frekuensi sampling yang cukup tinggi ini membuat sinyal diskrit tetap mampu mengikuti karakter asli dari sinyal kontinu. Interval antar titik diskritnya juga 0,02 detik sehingga terlihat adanya jalur antar titik. Kemudian juga untuk sinyal diskrit ini tidak berupa garis halus tetapi titik-titik terpisah yang mewakili nilai-nilai sinyal kontinu pada waktu tertentu. Nah, bisa kita lihat perbandingan dari sinyal sinus kontinu dan juga sinyal sinus diskrit yang telah kita lakukan, di mana untuk bentuknya sendiri dapat dilihat untuk sinyal kontinu merupakan garis lurus tanpa celah yang menunjukkan gelombang sinus dalam resolusi waktu yang sangat tinggi. Sedangkan untuk sinyal diskrit yang telah dibuat itu titik-titik diskrit yang dihubungkan oleh garis dengan resolusi lebih rendah sesuai dengan interval samplingnya. Kemudian untuk sinyal diskrit tetap dapat mengikuti bentuk sinyal kontinu dengan baik karena frekuensi sampling yang cukup tinggi, yaitu sebesar 50 Hz, yang lebih besar daripada frekuensi sinyal 5 Hz. Ini sesuai dengan aturan Nyquist yang menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi sinyal untuk menghindari aliasing. Kemudian untuk dilihat untuk sinyal kontinu ini sangat halus, akurat, tetapi sulit untuk direpresentasikan dalam sistem digital karena membutuhkan jumlah data yang sangat besar. Sedangkan untuk sinyal diskrit ini lebih efisien untuk disimpan dan diolah dalam sistem digital
tetapi kehilangan sebagian informasi detail karena interval sampling yang lebih besar juga. Selanjutnya kita memasuki operasi dasar sinyal yang biasanya digunakan. Di antaranya saat ini akan saya bahas terkait atenuasi, amplifikasi, delay, penjumlahan, dan juga perkalian. Yang pertama untuk operasi dasar sinyal yaitu atenuasi. Atenuasi merupakan proses penurunan amplitudo sinyal saat melewati medium transmisi atau kanal komunikasi. Penyebabnya resistensi, gangguan lingkungan, dan juga kerugian perangkat. Pengaruhnya adalah mengurangi kekuatan pada sinyal, kemudian juga memerlukan penguatan untuk menjaga kualitas. Yang kedua adalah operasi dasar amplifikasi. Untuk proses peningkatan amplitudo sinyal untuk mengkompensasi atenuasi atau memperkuat sinyal. Jadi amplifikasi adalah proses di mana untuk memperkuat sebuah sinyal dengan kondisi A lebih besar dari 1 di mana sinyal keluaran lebih kuat daripada input. Jadi pengaruhnya itu memperpanjang jarak transmisi tanpa kehilangan kualitas sinyal. Kemudian selanjutnya untuk operasi dasar sinyal selanjutnya adalah delay atau pergeseran, yaitu proses pemindahan nilai atau sampel sinyal ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Fungsinya itu untuk mengatur fase sinyal dan sinkronisasi dalam pemrosesan sinyal. Penggunaannya digunakan untuk koreksi jitter, sinkronisasi data, dan juga aplikasi-aplikasi lain. Operasi dasar selanjutnya ada juga penjumlahan, di mana operasi penjumlahan ini adalah menggabungkan 2 atau lebih sinyal pada setiap titik waktu. Dengan metode dapat dilakukan dalam domain waktu atau domain frekuensi setelah transformasi Fourier. Contohnya adalah penggabungan sinyal dari beberapa pengguna dalam sistem komunikasi. Kemudian untuk contoh terakhir yang kita tampilkan pada kali ini adalah operasi dasar sinyal perkalian, di mana mengalihkan 2 atau lebih sinyal pada setiap titik waktu. Untuk aplikasinya merupakan sebuah contoh modulasi, pemfilteran, dan juga pemrosesan sinyal dengan metode perkalian di domain waktu atau di domain frekuensi setelah transformasi. Sini ada contoh berupa grafik dari operasi dasar sinyal yang bisa kita lihat, di mana di sini saya menerapkan operasi dasar sinyal berupa amplifikasi. Dalam operasi amplifikasi sinyal sinusoidal ini bisa kita lihat untuk amplitudo sinyal asli yaitu berkisar sekitar antara -1 hingga 1, diperbesar menjadi -2 hingga 2 dengan mengalihkan sinyal dengan faktor penguat sebesar 2. Hasilnya, meskipun bentuk gelombang sinyal tetap sinusoidal, tapi intensitas atau kekuatan sinyalnya meningkat. Bisa kita lihat dari gambar grafik yang ada di bawah ini, di mana kita lihat bahwa sinyal yang dibuatnya menjadi lebih kuat dan juga lebih jelas. Amplifikasi ini penting dalam berbagai aplikasi seperti telekomunikasi, di mana sinyal yang lemah dapat diperkuat, bahwa sinyal yang lemah juga perlu diperkuat agar dapat diterima dengan baik oleh penerima. Dengan kata lain, amplifikasi memperbesar amplitudo sinyal tanpa mengubah frekuensi atau bentuk dasar gelombangnya, hanya meningkatkan kekuatan daya dari sinyal tersebut. Selanjutnya kita lihat contoh lainnya. Di sini saya menerapkan operasi dasar delay, sebuah pergeseran, di mana untuk operasi delay ini dilakukan pada sinyal sinusoidal. Untuk kita lihat pertama pada grafik pertama menunjukkan sinyal asli yang berupa gelombang sinus dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudo 1 yang berfluktuasi secara periodik. Grafik kedua menunjukkan hasil dari operasi dasar delay, yang mana pergeseran sinyal sebesar 0,2 detik. Meskipun bentuk gelombangnya tetap sinusoidal, sinyal yang terdelay dampak dimulai. Meskipun bentuk gelombangnya tetap sinusoidal, sinyal yang terdelay tampak dimulai lebih lambat dibandingkan sinyal asli, karena seluruh gelombang digeser ke kanan sepanjang sumbu waktu. Delay ini menggeser sinyal tanpa mengubah bentuk atau frekuensinya, hanya mempengaruhi waktu dimulainya sinyal.
Operasi delay ini sering diterapkan dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal seperti dalam komunikasi data, di mana pergeseran waktu diperlukan untuk sinkronisasi atau penundaan sinyal. Masuk kepada sesi kesyukuran, sinyal kontinu dan diskrit adalah dua jenis sinyal dasar dalam pemrosesan sinyal. Sinyal kontinu terdefinisi pada setiap titik waktu, sedangkan sinyal diskrit hanya terdefinisi pada titik waktu tertentu hasil dari proses sampling. Operasi dasar sinyal seperti amplifikasi, atenuasi, delay, lahan, dan perkalian digunakan untuk mengubah atau menggabungkan sinyal. Amplifikasi memperbesar amplitudo, sedangkan atenuasi menguranginya. Delay menggeser sinyal dalam waktu, dan penjumlahan serta perkalian memungkinkan kombinasi beberapa sinyal menjadi sinyal baru. Operasi ini juga sangat penting dalam aplikasi seperti komunikasi dan pengolahan data untuk meningkatkan kinerja sistem. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait presentasi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh yang terhormat oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.